Halo Re, balik lagi di podcast Suara UKM bareng aku di sini Perli. Halo semuanya, apa kabar nih para pendengar-pendengar podcast Suara UKM? Tentunya masih setia kan? Nah, ini kita udah mulai ya bisa dihitung ini 10 episode terakhir lah ya di podcast Suara UKM. Semoga teman-teman pendengar masih setia. Oke, tentunya di episode kali ini dan di kesempatan kali ini aku pasti membawakan bintang tamu yang sangat spesial dan pasti akan mengisi podcast Suara UKM ini dengan penuh warna gitu ya. Halo, di sini dari UKM Pramuka. Halo Kani, selamat malam. Halo Kak Ferly, selamat malam. Halo Kak, nih gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah Menjelang sehat UAS, walafiat. harus semangat Begitu dong ya. minggu tenangnya Iya. jadi minggu tegang nih. Oh bener banget, banyak tugas ya ternyata dosennya itu. Oke, So pasti. Kak Anis mungkin bisa perkenalan dulu nih buat teman-teman pendengar suara UKM. Mungkin mau kenalan biar tahu juga nih siapa sih yang jadi pembicara pada malam hari ini. Silakan Kak. Oke, halo Re, nama aku Anissa Faah. Halo, Maaf mungkin ya, iya dari boleh boleh banget, nggak apa-apa Kak. Halo Re, nama aku Anissa Faah. Aku dari Pramuka Universitas Airlangga, UKM Pramuka. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2018. Asal kotanya sih dari Kabupaten Tuban, lebih tepatnya di Kecamatan Banjar. Salam Oke, kenal buat semuanya. halo Kak Anis. Oke, Kak Anis nih kan kakak dari UKM Pramuka nih. Sebelum kita bicara lebih lanjut nih. Mungkin Kak Anies bisa nggak sih Kak kasih mungkin gambaran besarnya aja ya Kak ya nggak apa-apa. Mengenai UKM Pramuka yang ada di Universitas Airlangga. Nah, mungkin Kakak bisa kasih tahu nih sama teman-teman pendengar podcast Suara UKM nih, apa sih yang membedakan UKM Pramuka yang ada di Universitas Airlangga dengan mungkin kalau mungkin teman-teman pendengar nih ada yang dulu semasa sekolahnya ikut Pramuka. Nah, kira-kira apa sih Kak yang membedakan? Jadi sebenarnya sama-sama aja sih Kak, sama-sama kegiatannya mengenai hal-hal yang dulu pernah dipelajari di waktu SMA dulu. Tapi lebih ke perguruan tingginya aja. Jadi kayak Hmm. UKM Pramuka itu salah satu organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang kepanduan tingkat perguruan tinggi dan mewadahi kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan potensi yang dimiliki masing-masing individu tentunya, agar bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bagi nusa dan bangsa. Berbeda dengan kegiatan kepramukaan yang telah dijalani di SMA biasanya, di Ya. perguruan tinggi, seorang pramuka lebih berfokus pada konsep tribina dalam gerakan Oke. kepramukaan, yakni bina diri, bina lingkungan, bina masyarakat. Seperti Iya, ya. Dharma perguruan tinggi itu loh Kak, seperti Oke, itu. iya, iya. Nah, nih buat teman-teman pendengar podcast Suara UKM, nah kalian tuh jangan ragu deh buat masuk ke UKM Pramuka karena ternyata pembelajarannya ada yang berbeda ya Kak ya dari semasa sekolah yang kita temui sama yang di instansi universitas ya. Iya, beda banget. Nah, oke nih Kak, eh, setelah tadi Kakak apa namanya menjelaskan sedikit tentang UKM itu, UKM Pramuka itu. Mungkin kakak mau menjelaskan sedikit nggak kak, kayak mungkin hal apa aja sih yang biasanya dilakukan nih sama anak-anak UKM Pramuka? Mungkin gambaran besarnya aja nggak apa-apa. Oke. Kegiatannya tuh ada dua kegiatan sebenarnya, kegiatan Ya. rutin yang biasa dilakukan dan dua proker. Tentunya kalau lebih rinci itu masuk ke dalam proker ya. Kalau kegiatan rutinnya biasanya kayak latihan rutin, minggu ceria yang diadakan sekitar 2 kali dalam 1 bulan atau mungkin 3 kali dalam 1 bulan, terserah dari posdamnya masing-masing. Terus yang Oke. kedua ada proker. Biasanya proker tuh lebih ke acara-acara inti yang ada di kegiatan apa organisasinya, kayak
tasyakuran HUT, dengan badan Ya. bawah, musyawarah publik Jepang, dan lain sebagainya seperti itu. Ada juga latihan gabungan 4/3. Jadi teman-teman kalau gabung di Pramuka Universitas Airlangga jangan khawatir pengen kegiatan yang sama UKM seperti lain. Jadi ada kok organisasi yang menaunginya. Tenang-tenang aja. Jadi Oke. nggak harus monoton di Pramuka UNER, anak Mm-mm. UNER. Jadi kita bisa kenalan di tetangga-tetangga lah seperti itu. Oke, oke. Nah, ini Kak, kalau misalnya itu kan kegiatan offline ya Kak ya biasanya. Kalau misalnya nih sekarang di masa pandemi sekarang, kira-kira yang dilakukan apa aja nih Kak, dari UKM Pramuka? Semua kegiatan tetap berjalan, tapi sesuai dengan protokol kesehatan dan pastinya banyak kegiatan yang berjalan melalui daring, Kak. Ya, seperti kita tahu, kita nggak boleh untuk berkumpul Iya. beramai-ramai, jadi ya harus dilakukan secara online seperti itu. Itu kayak jadinya sekarang bener-bener kangen gak sih ya Kak sama kegiatan offline tuh? Sekarang kayak cuman cerita-cerita aja, padahal kalau offline tuh pasti seru banget kan kegiatan-kegiatannya. Rame. Iya sih, Oke, kangen, pastinya kangen. iyalah pasti ya dia. Biasanya kalau ada eh, mahasiswa baru itu kan ada yang namanya kemah orientasi. Nah, biasanya kita Hmm? kemah orientasi bareng-bareng, kemah bareng-bareng offline gitu kan bisa main bareng-bareng. Sekarang Iya bener. online lebih kayak nggak dapet feel-nya gitu. Bener interaksinya, sosialisasinya jadi kayak kurang gitu ya Kak ya. Iya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Mungkin ini banyak banget sih ya mungkin teman-teman pendengar podcast Suara UKM ini yang pengen tanya. Untuk dari Kak Ani sendiri nih, ada pengalaman apa sih Kak yang mungkin benar-benar sulit dilupakan, yang paling berkesan gitu di Hmm. UKM? Kalau pengalaman sih banyak ya. Tapi kalau dari aku pribadi itu kangen masak arek-arek. Biasanya Wah, kalau ada kegiatan Kakak kan koki nih jadi kayaknya. ibunya arek-arek gitu ya. Oke, Bagian oke, oke. masak, bagian ngurusi perlengkapannya, bagian ini itu gitu. Iya, Jadi kalau online kayak gini, apa yang harus dimasakin? Biasanya kan eh, apa namanya kalau kegiatan tuh masak bareng di depan UKM tuh kan seru. Nah, kalau kayak gini ya wis males-males nggak males sih sebenarnya iya, kalau iya, ada iya. kegiatan. Oh, kalau misalnya kegiatan kayak diksar, terus kegiatan lapangan gitu tak Kak? Untuk eh Iya, terus kalau ada oh, oke, oke. tasyakuran atau kegiatan kemah atau apa gitu mesti bagian konsumsi. Nah, itu seru-serunya di situ. Oh, iya, iya, iya. Duh, bener-bener kangen gak sih Kak ya sama kegiatan offline tuh ya? Semoga aja pandemi segera berlalu ya Kak. Oke, amin. Semoga berlalu. Amin. Oke Kak, mungkin ini bisa dijadikan pertanyaan terakhir ya Kak ya tentang mungkin kakak bisa kasih tahu sama teman-teman pendengar podcast Suara UKM nih, kenapa sih mereka ini harus masuk ke UKM Pramuka yang ada di Universitas Erlangga? Oke, buat teman-teman semuanya yang masih ragu ya tentang UKM Pramuka, khususnya teman-teman Ya. sih biasanya eh, membandingkan UKM, maksudnya kegiatan Pramuka dengan kegiatan yang ada di SMA atau SMP dulu. Ah, males ikut Pramuka, palingan yuk ngunu-ngunu aja di sentak-sentak senioritas dan lain sebagainya. Jangan Iya, iya. khawatir. Kalau Hmm. di perguruan tinggi itu terutama di UKM Pramuka itu senioritasnya sangat-sangat kecil. Jadi teman-teman Oke. nggak usah takut gitu loh. Hmm. Terus juga berbagai kegiatan pramuka itu bisa diikuti secara nasional maupun internasional. Jadi teman-teman yang mau berkegiatan lebih lanjut, nggak monoton di acara inti organisasi atau gimana gitu yang tetap apa namanya cuma stuck di UKM aja Iya. di apa sih di satu univ aja jangan khawatir. Jadi teman-teman bisa kegiatan ikut kegiatan nasional bahkan internasional. Terus juga Oke. UKM Pramuka memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti perhelatan kegiatan pramuka baik di tingkat provinsi, nasional. Oke, aku ulangi dikit ya. Iya, boleh. Jadi teman-teman harus gabung di UKM Pramuka. Jadi UKM Pramuka ini memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti perhelatan kegiatan pramuka baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional
dalam rangka mewakili pangkalan Universitas Airlangga. Jadi nggak hanya membanggakan diri sendiri, tapi bisa membanggakan UKM, bahkan UNIF juga. Selain itu, berbagai kegiatan dan agenda UKM Pramuka baik secara internal maupun kegiatan eksternal melatih para anggota untuk dapat mengembangkan soft skill kepemimpinan, manajemen kegiatan, serta kemampuan diri dalam memecahkan problematika yang dihadapi dalam suatu kegiatan. Seperti itu. Oke, nah itu dia buat teman-teman pendengar. Jadi kalian jangan ragu ya untuk masuk ke UKM Pramuka yang ada di Universitas Erlangga. Mungkin bisa dibilang labelnya sama, sama-sama di bawah naungan Pramuka ya, di titelnya Pramuka. Tapi ternyata ketika kita masuk, pasti kita akan merasakan hal yang berbeda, bukan begitu, Kak Anis? Betul Pastinya sekali, berbeda Kak ya. Ferdi. Oke, terima kasih banyak Kanis sudah bantu untuk mengisi di podcast Suara UKM pada episode hari ini. Mungkin Kanis bisa kasih tahu nih sama teman-teman pendengar kalau misalnya teman-teman ini pengen tanya-tanya lebih lanjut, pengen tahu sosial medianya dari UKM Pramuka, Kak, silakan. Oke, teman-teman buat yang mau tanya-tanya dan kepo mengenai Pramuka Universitas Airlangga, teman-teman bisa kepoin Instagramnya Pramuka Universitas Airlangga di @pramukaua. Jadi teman-teman bisa tanya di Oke. situ. Pramuka Unair sih lebih tepatnya. Oke, oke. Nanti kita juga dari tim podcast Suara UKM akan kasih tahu di description box-nya buat teman-teman pendengar yang pengen lihat bisa langsung cus di description box-nya kita sudah tertera dan kita bantu tuliskan di sana. Sekali lagi Kak Anis, terima kasih kita sudah di penghujung acara sudah mau mengisi di podcast Suara UKM episode UKM